Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, pada video hands-on praktikum jaringan komputer di lab 1.3.6 terkait konfigurasi SSH. Di sini saya akan melakukan pembahasan sekaligus mempraktekkan ya dari lab ini. Nah, teman-teman, di sini kan kita akan mempelajari cara mengkonfigurasi SSH ya, atau Secure Shell pada perangkat jaringan. Kisco itu kita menggunakan Kisco pakai tracer. Nah, praktikum ini teman-teman itu penting karena SSH itu merupakan salah satu cara paling aman untuk mengakses perangkat jaringan secara remote ya. Nah, melalui praktikum ini atau kegiatan ini kita itu bisa memahami bagaimana mengamankan switch dengan menginskripsi password dan menggantikan protokol telnet dengan SSH. Nah, sebelum mulai di sini ada background ya. Nah, sebelum SSH dikenal luas, telnet ini tuh digunakan untuk mengakses perangkat jaringan dari jarak jauh. Namun, telnet ini memiliki kelemahan besar. Nah, seperti semua data termasuk username dan password, dia ini dikirim dalam bentuk plain atau teks tanpa inskripsi. Nah, hal ini membuat data kita itu kan sangat mudah disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, untuk mengatasi kelemahan tersebut, nah kita gunakanlah SSH atau Secure Shell ini, yang dimana dia ini menginskripsi seluruh komunikasi antara perangkat dan pengguna. Nah, dengan SSH kita itu dapat mengakses dan mengatur switch atau router dengan aman. Nah, pada praktikum ini kita akan mencoba mengaktifkan inskripsi password serta mengonfigurasi SSH dan menguji koneksi SSH dari PC ke switch. Kita masuk ke langkah-langkah serta praktikumnya ya. Sini Claudia TRIB. Sini masih 0 ya. Kita taruh samping aja. Ini ada 2 ya, ada PC dan juga ada switch. Nah, pada part pertama itu secure password atau mengamankan password. Nah, langkah pertamanya kita akan akses switch menggunakan telnet. Kita akan akses switch menggunakan telnet dengan cara dari PC 1, kita masuk PC 1. Kita akan ke command prompt dulu ya. Ke command prompt. Kita akan ketikkan telnet 10.10.10 ini ya, titik 2 di sini passwordnya itu Kisco ya, Kisco. Masuk nih, kita enable and masuk lagi, kita isi Kisco. Nah, udah, kita masuk ke terminal dulu. Udah, kita ketikkan perintah service password encryption. Nah, sebelum itu dari telnet ini yang telnet 10.10.10.2 itu, nah di situ itu kita akan mengakses switch untuk memulai konfigurasi awal ya. Telnet itu digunakan sementara sebelum SSH itu diaktifkan. Nah, kita masuk ke langkah kedua nih. Langkah kedua terkait tapi sebelum itu bentar, kita ini dulu. Up.
service password encryption. Udah, kita masuk ke hostname, kita ganti S1 lah ya. Bisa, ya udah lah ya. Kita masuk ke sini nih. Sini kita exit dulu. Exit. Sini kita masuk ke copy running config. Start up config. Nah, ini untuk apa? Di sini teman-teman itu untuk menyimpan konfigurasi aktif agar kita itu jika ada kesalahan ya. Nah, konfigurasi ini bisa dikembalikan dengan mudah. Copy running snap. Nah, kita enter lagi. Kita masuk. Tadi kita udah service ini ya, service password encryption. Harusnya di sini tadi. Ulang lagi. Stay. Stop. Ini tadi itu berfungsi menginskripsi semua password ya dalam konfigurasi agar tidak terlihat dalam teks biasa atau plain text. Nah, hal ini penting untuk mencegah orang lain membaca password dan konfigurasi kita. Kita masuk ke exit dulu. Exit. Kita masuk ke langkah ke-4. Show. Kita lihat dulu ya. Running config. Ini melihat bahwa semua password itu sudah terinskripsi. Ya, kita masih masuk yang DD. Udah, kita masuk ke part 2 di step pertama. Part 2 ini encrypt communication atau menginskripsi komunikasi dengan SSH. Nah, langkah pertama kita akan menentukan domain dan membuka RSA key. Kita config lagi, config terminal, kita masuk ke IP domain, IP domain name, IP domain name-nya net ya, netcat. Kita salin aja. Copy, paste lah, udah ketik aja netcat PKA. Salah kan? Dia kok pakai service sih? Ada service-nya ya?
Baru di sini nambah ya 40%. Oke, crypto K generate RSA. Nah, kalau ada ini kita tinggal 1024. Udah. Nah, ini tuh tujuannya domain name ini digunakan sebagai identitas jaringan dan dibutuhkan untuk pembuatan kunci. Nah, inskripsi RSA. Nah, RSA key ini itu berfungsi sebagai kunci kriptografi agar data komunikasi itu melalui SSH aman dan tidak dibaca oleh pihak lain. Itu masuk angka 2. Nih ya. Angka 2 membuat user SSH. Di sini kita tinggal ketikkan username admini. Ini ya sesuai ini administrator. Secretnya itu sesuaiin soal ya. Secret di soal ini dia secretnya Kisco. Enter. Nah, dia nambah 80%. Nah, di sini itu teman-teman, kita itu membuat akun pengguna bernama admin dengan password terinskripsi Kisco untuk login ke switch menggunakan SSH. Nah, kita masuk ke langkah 3. Kita akan mengkonfigurasi akses FTY agar hanya menggunakan SSH. Terus di sini kita ke line FTY 015. Udah, kita login lokal. Terus kita transport input SSH. Nah, di sini sudah 94. Baru no password Kisco. Nah, di sini sudah 100. Nah, tujuannya sendiri login lokal itu berarti login akan menggunakan username dan password dari database lokal, bukan password FTY biasa. Nah, transport input SSH itu tuh untuk membatasi akses hanya melalui SSH atau telnet yang dinonaktifkan. Dengan begitu semua akses remote akan terinskripsi. Coba ya, kita kembali ke part 3 ini kan dia verifikasi ya, verifikasi SSH implementation, menguji implementasi SSH. Nah, kita di PC 1 itu kembali kita dari command prompt. Coba ya.
Harusnya keluar dulu sih. Ya gitu ya guys ya caranya. Kesimpulannya dari praktik ini, kita itu berhasil menggunakan perangkat jaringan dengan dua cara penting, yaitu yang pertama menginskripsi password, itu menggunakan perintah service password encryption, lalu mengaktifkan SSH sebagai metode koneksi aman untuk menggantikan telnet. Nah, SSH itu memastikan semua data komunikasi terenskripsi sehingga tidak dapat disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Dengan konfigurasi ini, manajemen jaringan menjadi lebih aman dan profesional. Nah, melalui praktikum ini, kita tuh belajar pentingnya keamanan dalam jaringan ya, terutama dalam hal akses manajemen perangkat. Nah, SSH itu bukan hanya menggantikan telnet, tapi juga dia ini standar utama untuk komunikasi aman di dunia jaringan. Saya rasa itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri praktikum kita kali ini serta penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.